Jadi itu pengantar saja dari saya. Tipe-tipe trader ini ada beberapa ya, ada 3. Menurut saya ya ada 3. Day trade sama harian itu saya jadikan 1. Pertama adalah harian, entry di hari ini, exit di hari yang sama. Nah itu tipe yang pertama. Ya kita masuk yang mana intinya. Nanti kita akan lihat masing-masing kan punya kesibukan dan aktivitas sendiri ya yang berbeda-beda. Sehingga ada yang memang tenangnya atau stylenya itu bisa dengan harian. Yang penting adalah apapun gaya Anda trading selalu dijaga dengan stop loss dan take profit, terutama stop loss. Ya, mau Anda tradingnya harian, ya, mau Anda tradingnya lebih dari 1 hari, tetap jaga stop loss. Scalping dan momentum ini memang trading harian. Ya. Scalping ini adalah sebenarnya tipe trader yang frekuensi untuk entry-nya itu banyak. Nah, dan scalper memiliki karakter raja tega. Ada 2 tipe sebenarnya. Saya nggak akan jelaskan scalper sih. Nah, besok Pak Bimo deh bahas scalper di hari Kamis. Intinya scalper itu adalah tipe trader yang memang cepat dan volumenya bisa banyak ya. Dan strateginya tersebut Anda bisa gunakan price action untuk scalper. Tetapi sekali lagi scalper itu juga harus memiliki komitmen untuk stop loss yang ketat. Ya. Stop loss ketat misalkan ini, Anda ambil taking profit 5 pip. Stop loss-nya pun juga plus sama spread ya. Stop loss pun juga harus 5 pip. Ya. Yang jadi pertanyaan, apakah 5 pip tersebut terlalu dekat dengan harga running dan rentan terhadap stop loss? Nah, itu kita harus perhatikan. Jika dengan stop loss 5 pip itu misalkan cepat kena stop loss, ada alternatif scalper yang kedua. Stop loss-nya itu mengacu pada moving average. Nah, Anda harus pelajari detail mengenai scalper nih. Ya. Bicara soal scalping kan bicara soal raja tega. Kadang-kadang kita begitu sudah komit, ya, stop loss-nya 5 pip, ada minusnya 5 pip, udah didiamin aja, berharap harga itu balik lagi, dan berpikir ya, bukan berharap, berpikir harga akan kembali lagi, sehingga konsep trade scalper Anda nggak berjalan ya, seperti itu ya. Ya, yang kedua adalah tipe trader mingguan nih, swing trade ya, lebih ke breakout ya, retracement dan reversal. Ya. Lebih dari 1 hari, ini saya anggap mingguan ya, lebih dari 1 hari. Dan tipe trader ini biasanya stop loss dan taking profit-nya itu tidak sekecil scalper atau day trade. Stop loss dan taking profit-nya mengacu pada support resisten. Ya. Swing high, swing low untuk stop loss, dan targetnya di support resisten. Ya, jadi tipe trader one ini atau lebih dari 1 hari kalau saya bilang, ya, mereka adalah memang tipe trader yang tergolong sabar. Ya. Tergolong sabar, tetapi buah kesabarannya itu akan menghasilkan hasil yang relatif benar, ya. Dan jika terjadi kesalahan, biasanya tipe trader swing trade ini akan memikirkan bagaimana caranya meminimaliskan supaya tidak kena stop loss yang terlalu sering. Ya. Nah, malah siang ini kita akan bahas nih bagaimana trik menahan floating profit. Sedangkan kalau menahan floating loss, kira-kira Bapak Ibu sudah bawaan lahir ya, nggak perlu dilatih lagi. Untuk menahan floating profit perlu dilatih, ya. Bagaimana ngelatihnya? Nah, dimulai nanti dari money management, ya. Nanti akan penerapannya saya akan jelaskan secara live ya.
Oke, yang ketiga, yang bulanan, bahkan bisa lebih ya, position trading ya. Ini mengacu pada based on fundamental, misalkan Anda mengacu pada pengumuman suku bunga. Ya. Pengumuman suku bunga, setiap bulan Bank Sentral kan akan mengumumkan suku bunga. Ya. Di mana satu bulan ini ada beberapa bank sentral yang sudah rilis pengumuman suku bunga, tetapi hasil yang dihasilkan adalah suku bunga tetap tidak ada perubahan. Nah, tetapi yang sangat penting adalah press release-nya dari agenda pidato dan agenda perilisan suku bunga tersebut. Ya, misalkan gini, Bank of England sebagai contoh akan memangkas suku bunganya, rencana akan memangkas suku bunganya. Otomatis dari perencanaan tersebut, ya, banyak investor yang memang long term akan melakukan sell position pada sterling. Ya. Mungkin pada posisi sell tersebut terhadap apa dulu nih? Tergantung pada suku bunga bank sentral lainnya yang jadi lawannya. Misalkan Swiss franc akan menaikkan suku bunga, Bank of Japan akan menaikkan suku bunga, otomatis mereka akan mencari mata uang pasangan yang mengacu pada perencanaan bank sentral. Ya. Berarti mereka ambil posisi sell pada GBP JPY, GBP CHF, ya, ambil posisi sell dengan timingnya pada resisten. Nah, tetap entry-nya teknikal. Walaupun dia itu nomor 6 ini build position based on fundamental and trend, ya. Trend itu bisa dari teknikal, bisa juga dari fundamental, ya. Kalau misalkan kita lihat gampangnya gini deh, Anda perhatikan bank sentral. Bank sentral jika akan kasih suku bunga artinya ekonominya tersebut sedang tidak baik. Dan sebaliknya, jika bank sentral itu akan berencana menaikkan suku bunga, artinya ekonomi di negara tersebut sedang baik. Jika ekonomi tersebut sedang membaik, otomatis tren ke depannya negara tersebut akan positif, good ekonomi, dan mata uang yang pada mata uangnya akan terdorong menjadi tren yang naik, ya. Nah, contohnya misalkan akan menaikkan suku bunga Swiss franc tadi atau Japanese yen, dan yang akan memangkas suku bunga pound sterling atau yang lain-lainnya yang akan memangkas suku bunga. Jadi kita bisa ambil posisi sell position untuk Anda yang memang based on fundamental. Oke. Ada kalimat yang saya suka dari Mr. George Soros ini. Dia bilang, saya hanya bisa kaya raya karena saya tahu letak kesalahan saya. Ingat ya. Saya bisa kaya raya karena saya tahu letak kesalahan saya. Saya menyelamatkan diri saya dengan menyadari kesalahan saya. Nah, jika Anda menyadari kesalahan dalam trading, Anda kena stop loss itu karena apa? Mungkin lot-nya terlalu besar, mungkin melawan tren, mungkin averaging-nya langsung hajar-hajaran lot yang banyak, ya. Sehingga Anda itu merasa panik, lalu stres, mental jadi rusak, ya. Dan Anda nggak mau ngakui itu kesalahan Anda. Oh, saya kan baru di bisnis ini, Coach. Saya juga masih baru tentang bisnis ini, jadi saya nggak tahu apa-apa. Nah, kesalahan yang mutlak sekali adalah Anda nggak tahu mulai dengan bisnis ini, tapi Anda nggak ingin belajar, ya, sebelum Anda memulai bisnis ini. Ya, pada dasarnya, saya sering sekali sampaikan bahwa sebelum banyak sekali bisnis kan bisnis ya atau dagang, rata-rata kan punya pengalaman kalau misalkan Anda mau buka suatu usaha. Mungkin Anda pernah ikut dengan orang lain, lalu punya modal sendiri, ya.
Anda buka bendera sendiri, atau memang mungkin Anda join partner bersama rekan-rekan Anda yang sudah pengalaman, atau bisnis Anda ini adalah turunan dari orang tua yang Anda sudah geluti dari Anda kecil, atau minimum kalau nggak ada pengalaman adalah pernah kuliah. Ya. Jadi rata-rata masyarakat atau banyak trader termasuk saya juga dulu ya, mengenal bisnis ini secara singkat ya. Begitu ikut demo Okon, demo itu kan nothing tulus ya. Kalau misalkan Anda lakukan dengan santai-santai saja ya. Demo Okon terus ada profit dengan cepat, langsung buka real akun ya. Bahwa pelatihan di demo akun itu Anda merasa sudah cukup, padahal trader itu saya anggap tuh sebagai atlet ya. Sebagai atlet di mana butuh dilatih dan dibimbing sebelum dia itu pertandingan. Ya. Pelatihan memang ada. Apakah dengan pelatihan dengan sendirinya sudah merasa cukup? Ya. Tentu tidak kan? Butuh dibimbing dan dilatih. Nah, barulah kalau sudah mulai siap untuk bertanding, Anda siap untuk buka real account, Anda siap dengan mental yang memang tidak terlalu berat. Jadi kata George Soros juga, Anda juga begitu. Sadari dan akui kesalahan yang Anda buat. Jadi bukan dari faktor eksternal. Bisa saja dulu saya juga sama nyalakan broker, nyalakan bisnis ini ya. Sedangkan bisnis nggak ada yang pernah salah ya, bisnisnya. Nah, tetapi antisipasi yang paling benar adalah bagaimana kita mempertahankan modal daripada kita sibuk mencari keuntungan yang besar. Artinya Anda cari signal trading sana-sini, ya, cari ke grup A, grup B, grup C, ya, kayak cerdas cermat ini ya. Oh, cerdas cermat tuh tahun zaman dulu tuh, tahun 80-an, sekarang udah nggak ada lagi. Jadi Anda ikut WhatsApp grup ABC, Telegram grup, sana bilang buy, ya, begitu harganya turun, kena loss, pindah grup lagi, cari signal. Nah, untuk apa? Ya. Nah, dari semua itu yang terpenting adalah batasi kerugian dan beranjak ke langkah logik selanjutnya. Ini kata George Soros, bukan kata saya. Ternyata memang benar kok. Ya, kalau kita dalam bisnis pada awalnya kan nggak mau neko-neko, yang penting ada untung deh, kita buka toko, buka resto, atau buka coffee shop, ya, yang penting ada untung di awal sebagai pengalaman, nggak mau memang cari ngoyo maksudnya, atau memang kalau misalkan kita sudah ada strategi, berarti strategi pemasarannya seperti apa, ya, nah seperti itu dalam berbisnis. Dan yang sangat penting sekali adalah ikuti arus gelombang, ya, seperti seorang peselancar. Kalau dia mengikuti kemana gelombang bergerak, arus gelombang kemana, itu terlihat indah ya. Nah, beda halnya kalau dia ngelawan gelombang, wah bahaya. Nah, sama seperti trading. Ya. Yang utama dalam trading adalah bagaimana kita bisa mencari tren. Ya. Dari tersebut, kita sudah memiliki keputusan entry. Jangan cari contekan ke sana kemari. Mohon ini saya coba mau luruskan ya mengenai signal-signal trading. Ya, Anda nggak tahu nih signal dari mana, sumbernya dari mana, main copy paste, main hajar aja. Kadang-kadang juga nggak gunakan stop loss. Ya. Nah, supaya Anda tuh mandiri, karena bisnis ini nanti Anda lah yang sebagai pelakunya, ya. Dan saya juga anggap bisnis ini adalah suatu bisnis masa depan. Jika nanti saya sudah pensiun jadi karyawan, karena saya punya prinsip bahwa trading sampai mati. Ya, ekstrim ya. Sampai tua dan sampai memang saya tidak lagi menjalankan produktivitas secara fisik, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi ini kita akan kelola dana kita sendiri. Di masa-masa sekarang sulit ini, mau bisnis apapun juga, saya juga mikir-mikir, walaupun ada ayam goreng. Ya. Nah, ini kita harus terapkan.
Simpelnya seperti kita melakukan bisnis sektorial, walaupun standarisasi ganda ya, antara trading forex dan gold online ini dengan bisnis sektorial. Intinya adalah bagaimana kita dalam mencari sebuah bisnis, sebelum Anda menjual suatu produk Anda, entah Anda gunakan toko atau kios atau memang di mall, ya, Anda mencari sekarang tren pasar kan? Cari tren pasar, kira-kira saya mau jual produk saya ini, tren pasar di lokasi tersebut bagaimana? Nah, karena kan bukan market maker, bukan trend center. Ya. Begitu tren pasar Anda sudah cari, ya, dan Anda beli produknya tersebut pada supplier atau pada distributor kan, ya. Anda beli produk tersebut otomatis nggak mungkin harga pasaran kan, pasti nawar, walaupun ada press list-nya, pasti Anda nawar, ya. Dari penawaran tersebut, Anda beli berapa kuantitinya, lalu Anda jual dengan harga yang lebih di atas dari penawaran Anda. Kan ada selisih. Nah, ini dalam bisnis sektorial ya. Masuk ke trading forex dan gold online. Ya, misalkan harga naik, ya. Yang trennya naik apa nih? Gold atau euro ya? Euro ya, coba ya. Euro trennya naik. Ya, ini harga pasaran nih, running price-nya ini. 1.182 harga pasaran. Ya. Lalu Anda mau beli euro ya, untuk Anda jual lagi jika ada kesempatan untuk selisih perubahan lebih tinggi ya, dengan mencari harga penawaran Anda. Di mana harga penawaran Anda di sini? Kalau trennya naik di support area atau level, kalau trennya turun di resisten. Support resisten ini banyak metode ya. Ini yang terpenting. Yang utama belum tentu yang terpenting tren itu. Yang terpenting sekali begitu Anda lihat trennya tersebut naik, berarti Anda harus mencari level support yang memang terbaik, level support tersebut menurut Anda terbaik, ya. Baru Anda keputuskan bahwa saya akan beli di level atau area tersebut. Biasanya level ya. Kalau area masih dalam bentuk analisa, karena range kalau area. Setelah itu, dalam usaha dagang atau berbisnis, tentukan batasan kerugian Anda. Ya. Misalkan gini, trennya naik ya, setuju ya euro nih. Ya. Secara gelombang, swing high, swing low-nya lebih tinggi. Ini low-nya lebih tinggi. Dan ini tergolong masuk ke sideway ya. Ya. Ini zona sideway. Ketutupan ini, sorry. Ini batasannya dia saat dia terbang ke atas ya. Oke, begitu dia terbang ke atas, berarti trending mulai bergerak nih. Trennya mulai bergerak. Di sini mulai sideway kan. Nah, gini mulai sideway. Banyak pola-pola grafik di sini. Begitu trennya bergerak, Anda mencari di mana harga terbaiknya dari beberapa metode support resisten. Mungkin dengan historical record, harga terendah yang pernah tercapai di sini sebagai support atau di sini juga sebagai support. Ya, tinggal pilih Anda mau belanja di sini atau belanja di sini, ya silakan. Ya. Begitu harga turun ke bawah sini, lalu Anda beli, ya. Anda tentukan resikonya. Berapa pip dari sini? Sama seperti Anda bisnis ya. Tentukan resiko. Misalkan Anda jual handphone, kerugiannya itu 300.000. Ya. Dan maksimum keuntungannya adalah 500.000 atau 600.000. Ya. Dalam trading sama terapkan informasi support resisten itu adalah ada di grafik. Jadi jangan sampai Anda malas belajar grafik.
Ya. Misalkan Anda malasnya gini, punya alibi. Ya. Percuma lah, saya udah buka akun, yang penting saya cari sinyal aja deh, kalau gitu caranya cari yang mudah-mudah aja deh. Ini bukan main-main dan bukan tahap percobaan ya, maksud saya gini, ini saya bicara yang benar, bukan yang enak didengar saja. Kalau yang enak didengar, Pak, ini pakai sinyal ini aja, gampang kok. Nggak seperti itu. Nggak selamanya harus kita telan mentah-mentah. Ya. Kita harus cari di mana rahasia dalam trading ini apa sih? Coba sederhanakan. Trading bahasa Indonesia berdagang. Dan kita sebagai trader adalah pedagang. Kalau beli itu kita nawar, ya, lalu kita jual kalau ada selisih keuntungan, selisih yang berbeda, ya. Dan kalau ada kerugian saya batasin deh. Nah kan gitu simple. Ya. Artinya kalau misalkan harga jebol ke bawah yang support ini, itu udah lain cerita, dia akan turun. Ya sudah, batasi aja kerugiannya. Jangan pas support ini, kasih spare di bawahnya. Jangan pas garis biru ini. Kurang lebih 5-10 poin lah, atau 10 pip ya, sorry. 10 pip di bawahnya, Anda pasang stop loss. Ya. Targetnya berapa? Ya udah, targetnya Anda tentukan sendiri. Yang penting 2 kali selisih maksimum. Selisih sama stop loss ya. Misalkan stop loss-nya itu Anda ada 30 pip, ada 40 pip. Terus taking profit-nya mungkin 2 kali lipatnya sebagai target, ya. Mungkin targetnya di sini boleh, ya. Nah, sudah Anda tentukan. Jika harga belum sampai ke sini, harga belum sampai ke level support yang Anda lihat, ke level yang memang bisa jadikan area penawaran, artinya Anda harus sabar menanti, atau gunakan pending order by limit. Ya. Nah, misalkan gini ya. Mau beli di sini atau beli di sini, sama seperti Anda pesan barang sama supplier. Nah, misalkan gini, Anda lihat nanti bisnis telur ini akan naik harganya menjelang hari raya ya. Kemungkinan besar Anda pesan dulu ke supplier Anda, nanti kalau misalkan ada harga murah sebelum kenaikan, misalkan naiknya itu harga hari raya bisa sampai 28.000 per kilo ya telur tersebut, maka kita sudah pesan kalau harganya 24.000 atau 22.000, saya beli ya 5 peti, dan itu ceritanya. Ya. Tapi jangan ngeborong, kita pemain baru. Ingat, trading juga sama, kita pemain baru, belum pernah ada pengalaman, belum profesional, modalnya nggak kuat, ya lotnya jangan besar-besar. Ibaratnya dalam bisnis telur tadi jangan langsung 5 peti, 1 peti aja dulu, ya, biar terjual. Ya. Yang penting adalah sudah dapat keuntungan, ya, misalkan gitu ya. Oke, Anda beli di sini dengan stop loss-nya itu di bawah sini, ya. Tentukan stop loss yang mungkin di bawah sini, targetnya di atas ini. Ya berapa pip ke bawah nih stop loss. Nah, sebagai contoh di sini ya. Berarti stop loss di sini, ini sebagai ilustrasi ya, bukan jadi acuan untuk trading plan ya. Nanti saya akan lakukan live trading juga. Oke, ini berarti entry yang di atas ya. Buy limit ya, karena harga belum nyampe sini. Terus di bawahnya Anda ketik lagi stop loss. Harus tentukan dulu batasan stop kerugian Anda di mana. Dan targetnya ke atas ini. TP deh, target profit ya. Oke. Selama harga belum turun ke bawah ke 1.7 ini ya, 1.17 itu, maka Anda bisa tutup komputer saja sampai memang nanti cek di handphone apakah sudah tercapai atau belum. Nah, ini kan Anda mengajukan penawaran sama grafik, sama MetaTrader. Kalau nggak di-approve, ya nggak masalah. Ya. Kalau di-approve, ya biarkan saja. Malah bagus, bisnis mulai berjalan. Artinya kalau bisnis Anda sudah mulai berjalan, antara Anda sudah patokkan sebuah kerugian dan targetkan sebuah keuntungan. Ya.
Terus bagaimana untuk melatih mental kita menahan floating profit? Kadang-kadang yang jadi kendala adalah banyak sekali trader-trader pemula ataupun yang sudah pengalaman, kalau ada profit sedikit-sedikit diambil, begitu ada loss tanpa stop loss, Anda diamkan saja. Benar nggak? Nah, itu namanya TMBK. Apa tuh TMBK? Takut menang, berani kalah. Profit sedikit baru 5 pip, baru $5, baru $3, baru $10, udah Anda keluar. Begitu loss sampai $100-an, Anda diamin aja dengan asumsi, dengan alibi bahwa harga akan balik lagi. Coba deh pikir, kira-kira harga balik lagi nggak? Harga belum balik, mental udah rusak. Ya. Tuh, Pak Budianto bilang ABC, asal biru close. Saya tambahin D, Pak. ABCD, asal biru close dong. Ya, jadi hal seperti itu jangan terus dibiasakan, karena apa? Anda tidak ada rasa rileks dalam melakukan perdagangan ini. Ya, akan terus was-was dan khawatir. Oh, jangan-jangan nih, jangan-jangan harga turun lagi, ya. Selalu dengan jangan-jangan. Padahal sih memang harga itu kan sudah kita mappingkan ya. Walaupun nggak 100%, potensi harga akan naik ke atas, dan kita udah nawarnya di bawah, ya. Bisa aja dia turun ke bawah. Yang terpenting adalah stop loss-nya itu Anda sudah dealkan dulu pada diri Anda. Jika Anda kena stop loss dengan angka yang Anda tentukan, artinya saya nggak stres. Skenario pertamanya gitu. Ya. Oke. Lalu, begitu harga naik, ya kalau misalkan turun ke bawah kena stop loss, ya sudah. Berarti adalah konsekuensi negatif dalam perdagangan adalah adanya kerugian, dan kerugian tersebut bisa dibatasi. Daripada Anda nggak batasi kerugian, ya sama saja Anda jualan handphone, ya. Untungnya itu Anda batasi mungkin 100-200 ribu, ruginya itu bisa saja Anda lebih dari 100 ribu, 200 ribu, bisa sampai 1 juta, bisa sampai 2 juta kerugiannya. Bahkan bisa sampai toko Anda tutup, alias margin call. Batasi aja jual rugi berapa gitu. Seperti prinsip tukang cabai yang saya pernah sharing, pedagang cabai kan cabai rentan busuk. Kalau misalkan cabai ini rentan busuk, otomatis kan jual rugi. Jual rugi kemana? Kayak pedagang penggiling bumbu bisa, atau jual rugi pada siapa saja. Nah, itu namanya batasan stop loss. Jangan sampai besok Anda nggak jualan lagi gara-gara toko Anda tutup atau memang rugi besar. Jadi stres. Oke ya. Yang penting stop loss-nya udah Anda input sesuai dengan keinginan Anda. Lalu bagaimana kita menahan floating profit sampai ke level ini? Ya. Kan buy-nya di sini. Buy limit sekarang jadi buy. Ya. Ilustrasinya Anda nanti saya akan praktekkan pada H1 ya, H1 atau H4. Ini D1 sih. Jadi, Anda bisa lakukan, seperti yang saya lakukan juga nih. Saya ambil di H4 coba ya. Market masih sideways sih. Sideways nih. Belum. Saya lihat yang trending ya. Kalau sideways berarti tahan dulu. Nah, misalkan ini trending nih. Ya. Begitu dia breakout, Anda buy ya. Buy-nya di sini. Ya. Nah, ini kan breakout. Ini trending ya. Kalau ini sideways. Ya. Ini mulai trending karena keluar dari zona breakout-nya dia. Anda buy di sini. Antisipasi pertama adalah Anda input stop loss di bawah sini. Ya. Input stop loss di bawah sini.
Oke. Dengan target profit mungkin Anda di atas ini. Ya, kita harga belum terjadi ini. Harga belum terjadi. Tolong ya. Nah, ini stop loss. Buy-nya di atas ini setelah candlestick ini close. Bisa, atau memang koreksi lagi bisa. Can buy di sini. Ya, ini stop loss-nya nih. Ya. Lalu Anda diamkan saja, jangan dikutak-kutik. Ingat, harga break high lagi, harga tertinggi semakin tinggi dan harga terendahnya semakin lebih tinggi daripada sebelumnya, artinya adalah mulai ada beranjak naik. Dan terus candle-nya berubah-ubah sampai ada perbedaan, ya, beranjak naik. Nah, kan harapannya seperti itu. Tetapi bagaimana untuk kita jaga posisi kita sehingga terhindari seringnya kena stop loss. Nah, tindakannya adalah begitu Anda buy di sini, ya. Ini kan buy nih. Kita buy. Nanti ilustrasi pada live tradingnya ada ya. Buy di sini ya. Yang merah ini kan SL. Swing low kan, SL-nya di sini. Begitu Anda buy, di atas target ya, TP ya. Di atasnya TP. Ini saya nggak kalingan ini sih, zoom. Jadi saya ketik TP-nya di sini. Begitu Anda buy di sini, biarkan saja sampai memang dia membentuk satu gelombang, ada gelombang 1 dan gelombang 2, ya. Nah, misalkan dia koreksi di sini. Lalu naik ke sini ya. Nah, di sini mesti sideways sebenarnya. Sehingga dia ada koreksi lagi di sini. Oke. Ini berapa hari nih? Ini kan 4 jam, mungkin 2 hari masih tahan buy. Nah, ini swing trade ya. Kan breakout. Ini swing trade. Begitu tahan buy, stop loss masih tetap di sini nih. Begitu naik satu gelombang, stop loss-nya deketin jadi break even point. Paham nggak kira-kira? Oke. Yang lagi, ya. Paham ya? Yang udah ikut berkali-kali pasti paham nih. Terus dilatih maksudnya gitu. Jangan mencari jurus-jurus baru lagi. Ini aja belum terlatih, harus dilatih. Buy mungkin 0,2 ya. Buy-nya 0,2. Coba dulu 0,2. Ya. 0,2 buy-nya. Atau 0,02 bagi Anda yang di broker asing ya. Begitu ada harga bergelombang naik, ya, stop loss-nya geser. Kan MetaTrader kan bisa tuh geser stop loss, ya. Tinggal geser aja, makanya gunakan komputer. Jadi break even point. Ya. Begitu naik lagi, dia sudah melewati harga tertinggi ini, pokoknya patokannya swing high aja, karena kan buy. Dia ngelewatin ini udah. Ini dilewati menjadi di sini. Begitu ini di break ke atas ya. Ini di break ke atas. Artinya stop loss-nya pindahin lagi. Nah, trailing stop manual jangan pas pakai yang otomatis. Ini ada pertanyaan, Pak, kalau SL positif hasil geser pas floating pas biru dong, Bu. Pas biru, ya, termasuk dengan biru atau merah dalam logbook. Kalau lagi profit ya, nah, terus gelombangnya naik lagi.
Begitu gelombang naik lagi, sudah mencapai gelombang tertinggi, ya. Nah, Anda kira-kira aja nih, makanya jangan pas lagi, maksudnya jangan terlalu banyak indikator yang memang rame, maksudnya nggak kelihatan high low, swing low-nya. Nah, begitu harga naik tinggi seperti ini, ya, kan pertamanya harga belum nyampe atas ini ya, belum nyampe atas ini. Stop loss-nya Anda pindahin lagi ke sini. Kuncinya adalah stop loss-nya selalu pindah pada swing low nih. Kalau buy. Dan kalau sell berarti swing high. Jika ambil posisi sell. Nah, begitu naik lagi, membentuk gelombang baru ke atas, ya swing low lagi. Nah, di sini Anda bisa nentukan, begitu nyampe risi berapa pip nih, coba lihat. Dari buy-nya kan di sini. Udah ada 100 pip lah. Ya sini juga nggak apa-apa sih. Nah, di sini Anda mau kantongin dulu nih. Ya. Mungkin pada saat di sini ya, harga belum nyampe ke atas ini, Anda ngantongin dulu setengahnya. Gimana tuh caranya? Ada yang tahu kira-kira? Nah, tadi kan Anda buy 0,2 ya. Saat harga naiknya di sini, begitu break high yang kedua ini ya, artinya Anda likuidasi setengahnya dengan cara, aduh saya nggak ada posisi sih ya. Dengan cara sebelum Anda likuidasi close itu, volume lotnya diganti menjadi 0,1. Ya. Yang tadi 0,2, ya, Anda kantongin dulu. Kok kamu aja lagi? Anda kantongin dulu yang buy 0,2. Kantongin dulu 0,1-nya, maksud saya seperti itu. Ya. Ambil dulu setengahnya dari lot ini. Yang terbuka nanti kan 0,1 lot. Ya. Di sini kan close 0,1 lot. Ya. Artinya di sini ada keuntungan 50 pip, jadi $50 ya. Nah, ini ada keuntungan $50. Ibaratnya Anda udah guarantee dapat duit $50 pada transaksi ini, udah guarantee. Dan juga begitu stop loss-nya digeser ke atas, udah guarantee tanpa loss. Inilah strategi trading anti loss. Misalkan kalau sudah dia naik ke atas. Ya. Dan seterusnya nih. Seterusnya begitu dia naik lagi ke atas, geser lagi. Nah, dia kan profit. Begitu naik ke atas lagi, geser lagi. Ya. Pindah lagi gelombangnya, pokoknya setiap gelombang ya. Geser lagi di H4 atau di H1. Ya. Begitu pindah lagi gelombang di atas, ya, atau belum bentuk gelombang, ini kan belum bentuk gelombang, harga turun, saya kena stop loss. Nah, kena stop loss kan Anda nggak sedih, profit lagi. Sini ada profitnya berarti ada 200 pip, $200 0,1. 200 pip tambah tadi 50 pip yang Anda kantongin di awal. Nah, berarti sudah ada profit $250. Ya. Sehingga Anda nggak stres. Lakukanlah hal seperti ini. Metodenya gimana, Coach? Nah, oke, nanti gampang lah soal metode. Bisa dari moving average, bisa dari price action ya. Intinya adalah konsekuensi yang pertama kali adalah kalau misalkan kena stop loss ya sudah. Ya. Berarti gagal. Ya. Bukan berarti gagal selamanya. Ya, biarkan dia bentuk gelombang kembali sehingga capai target. Ya. Ini kan udah tercapai target nih. Sorry, ini udah tercapai target ya. Begitu kita geser di sini,
Harga yang ke atas di target ini. Udah profit Anda lebih dari 200 pip. Jadi selalu dijaga tuh. Posisi Anda atau aset Anda naik lagi, dijaga lagi dengan stop loss, naik lagi, dijaga lagi dengan stop loss. Dan selalu dijaga pada swing low ya, kalau buy. Kira-kira lah angkanya berapa, intinya gitu. Yang penting 5-10 pip di bawahnya swing low ini. Atau diperketat 5 pip juga nggak masalah. Yang penting pada swing low, jangan pas di candle-nya, jangan. Swing low ini. Kenapa di swing low? Jika harga break low, artinya dia akan mencari harga terendah baru. Ya. Nah, bisa nggak kira-kira? Pertama 0,2 dulu ya. Nah, kalau modalnya nggak cukup, oke, nanti kita hitung money manajemennya. Misalkan Anda modal $2.500 atau 25 juta, lalu punya komposisi lotnya sampai 0,3 atau 0,2, ya lakukan seperti ini bisa. Ya. Jadi untuk melatih menahan floating profit. Kadang-kadang kan kita melihat floating profit kita nggak tahan. Bawahnya pengen dilepas aja. Benar nggak? Bawahnya pengen diambil aja. Ya. Sedangkan belum sampai tujuan. Ya. Ini metode yang simpel sekali. Kalau memang misalkan Anda lakukan dengan terbiasa, ya. Kunci untuk entry-nya adalah bagaimana kita mencari satu tren yang sekiranya bisa terbaca dan probabilitasnya itu sering terjadi di pasar. Nah, ini chart pattern ya. Dari beberapa chart pattern ini ada beberapa yang memang saya ambil yang memang jadi popular pattern chart pattern, popular chart pattern. Ada double top, double bottom, ya, lalu head and shoulder. Ini yang reversal berbalik arah. Dan juga ada yang continue pattern, ya, ada juga bilateral pattern. Nah, satu persatu kita bahas. Ya. Tapi juga satu persatu, saya akan jelaskan yang popular pattern saja. Dan setelah saya jelaskan dan saya coba berikan teorinya, nanti kita praktekkan, ya. Kita akan praktekkan implementasi seperti apa. Oke, pattern-pattern ini juga sama ya. Misalkan ada channel, Anda lihat harga semakin naik, tapi untuk channel, ya hati-hati. Itu bisa terjadi reversal. Oke, dan ini juga sama, jika terbentuk triangle, ya. Artinya dalam kondisi sideways, Anda belum bisa ngapa-ngapain ya. Dalam kondisi sideways, otomatis Anda berdiam diri. Karena apa? Pasarnya lagi sideways. Jangan maksa masuk. Jika Anda TG, tangan gatal, ya, hasrat Anda pengennya trading, hasrat Anda pengen ngeklik apa itu, apalagi XAU USD. Kalau nggak USD, artinya saya nggak trading. Kalau bukan trading emas, artinya saya nggak trading gitu loh. Kondisi XAU USD ini masih nunggu momentum. Mau maksa untuk silakan, ya. Tetapi ingat day trade, maksudnya adalah bagaimana kita trading harian jangan terlalu lama di pasar. Karena kondisinya sedang sideways. Kenapa kok sideways? Didukung oleh pola grafik yang ada di time frame besar, nanti kita bahas, dan juga rencana dari besoknya meeting di Jackson Hole, ya 3 hari loh. Dan Jerome Powell ini hari pertama dia, jam 8 malam. Jam 8:10. Lalu dilanjut oleh Bank of Canada, McCallum, sorry. Nah, ini akan membahas perencanaan apakah suku bunga akan dirilis, pangkas atau dinaikkan dari beberapa bank sentral, atau nggak jadi, atau stimulus, atau macam-macam lah. Nanti itu akan menggerakkan harga emas secara trending. Apakah dia akan koreksi turun ke bawah, atau melanjutkan trending sampai 2.300. Ups, ketahuan angkanya. Oke, ya.
chart pattern menurut saya sih powerful ya. Contoh sekarang Anda lihat gini. Ada ascending triangle, descending triangle, symmetric triangle. Ini bilateral pattern ya. Nah, Anda lihat market XAUD ya. Oke, XAUUSD. Nah, Anda lihat XAUUSD bentuknya kayak gimana nih? Hapus-hapusin dulu deh nih. Oke, di satu dulu deh. Anda lihat XAUUSD, apakah kemarin itu konsolidasi atau enggak? Ya. Memang konsolidasi dia sih selalu ini. Nggak usah harian deh, 4 jam. Nah, lihat. Konsolidasi nggak harus flat ya. Di mana dia pun juga memiliki ada kemiringan, ada memang kemiringan ke atas dan ke bawah. Kira-kira sedang membentuk tren atau sideways? Mohon responnya. Silakan ya, dua arah ya nih ya. Kita boleh bicara. Sideways. Waduh, ini saya kenal suara ini. Mantap. Sideways. Yang lainnya gimana? Punya pendapat lain nggak? Yang lainnya? Lagi tren turun kah? Ada tren naik kah? Lagi sideways. Sekarang ini maksudnya ya, bukan beberapa hari atau beberapa minggu atau beberapa. Sekarang ini Anda lihat sedang sideways kan. Nah, kalau Anda masih maksa juga ya untuk entry, ya hati-hati ya. Ingat sideways-nya dia itu udah keluar dari segitiga nih. Ya. Sudah keluar dari pola segitiga di D1. Ya. Dan kita nggak bisa ada kuasa untuk dia dorong lagi ke dalam. Misalkan, wah kok keluar sih dari pola segitiganya, masuk lagi dong ke dalam. Kan nggak bisa punya kuasa seperti itu, karena market bukan punya bapak atau nenek moyangnya kita. Ya. Nah, dari sini, lebih baik kita menanti kepastian dari pasar untuk entry. Ya. Misalkan, ini walaupun ini masih sideways ya, karena trennya naik, kalau dia keluar dari ke atas ini, ke atas garis trennya lain yang atas, ya, itu kan jalan ceritanya akan naik dia, dan sebaliknya. Ini segitiga ya. Segitiga di mana ada symmetric triangle, dia bilateral pattern, bisa saja dia ke bawah, ya, dan target untuk ke bawahnya itu sampai tingginya pola tersebut, dan jika ke atas juga sama, targetnya sampai tingginya pola tersebut. Ya. Nah, kita lihat di emas, ini bisa saja ke bawah dan ke atas. Jadi belum selesai candle-nya. Jangan kita colong start duluan ya. Ini candle-nya belum selesai nih. Anda perhatikan ini. Belum selesai candle-nya. Dia coba rejection kemarin, coba tembus ke bawah, tetapi masuk lagi ke dalam. Ya. Ya. Dia coba tembus nih. Cuman masuk lagi. Dan ini coba dites kedua kalinya. Kalau nanti malam tutupnya di bawahnya candlestick ini, ya ada kemungkinan saatnya emas itu koreksi dulu. Kita mappingkan sampai berapa kalau misalkan dia turun. Ya udah, gampangnya tingginya pola ini aja. Jika break-nya nanti di sini ya, nah,
Jika breaknya nanti di sini, jalan ceritanya akan ditembus dari sini, maka target itu ke area, kurang lebih ya nih area ya, akan turun sampai ke 17, 16 atau 17 lah, angka cantik lah. Nah, di level tersebut nggak bisa langsung, ada hambatan lagi di sini. Ada hambatan. Kemungkinan jika dia turun, akan terhambat di level ini. Akan dorong lagi ke atas dan melanjutkan lagi ke bawah. Mencari beban penurunannya. Ya. Oke, jika seperti ini nggak hanya segitiga aja loh nih. Di emas ini ada dua pola. Ya, metatrader dalam gimana? Oke, sini ya. Ini ada dua pola. Nah, yang jadi pertanyaan neckline-nya di mana gitu. Nah, ini neckline-nya nih. Ini kan harga terendah. Ini spike aja. Begitu dia break ke bawah, ya, maka target akan turun setinggi polanya tersebut. Nah, cakep deh. Oke. Strategi gini, begitu nih ada namanya apa nih, Bapak Ibu, mohon. Namanya pola apa? Coba yang jawab lain lagi dong. Partisipan nih banyak nih, ada 33 ya. Kira-kira di emas, ini juga bocoran ya. Di emas D1 ini ada pola apa nih? Ya, sampo. Ya. Pola sampo ya. Bisa nggak gagal? Bisa ya. Pola sampo ini bisa gagal jika dia ini ditembus ke atas. Pundak terdekatnya ditembus, maka dia bisa gagal. Tapi kalau misalkan nggak tertembus, misalkan dia tembus ke bawah, ya, lalu dia balik lagi ke atas, ini namanya retest ya. Misalkan Anda ketahui bahwa ini namanya retest. Ya. Retest ya. Retest ke atas ini Anda boleh sell sebenarnya bagi yang ingin memanfaatkan koreksi. Tetapi yang ingin tetap pada prinsip follow the trend ya di bawah sini Anda nunggu buy limit. Ya. Bagi Anda yang memanfaatkan koreksi silakan. Begitu dia koreksi ke atas atau retest boleh ambil posisi sell. Ya. Tetapi bagi Anda yang menganut pada follow the trend by bidding ya lebih baik Anda tahan, diamkan saja sampai memang tercapai target. Atau Anda lakukan buy limit, Ada suara masuk sih, ya. Jadi sabar saja, belajar chartis atau belajar grafik itu yang terutama ya, daripada Anda hanya mendapatkan signal-signal. Sedangkan analis-analis yang memang ternama, ya mungkin Anda lihat Trading Central, itu lembaga analis, lalu juga ada Auto Chartis. Mereka gunakan statistik dari grafik. Salah satunya adalah pola grafik. Ya. Kalau misalkan Anda nggak mau belajar pola grafik, ya terus gimana dong?
Nah, jika Anda berpikir, kelamaan belajar, ingat, ini suatu perjalanan, ya, proses untuk bisnis masa depan, bukan untuk kaya hari ini. Ya, untuk proses bisnis masa depan Anda, kalau misalkan Anda pebisnis itu, Anda sudah ada bekal, karena pesaing-pesaing bisnis itu mulai ada, ya. Kalau misalkan Anda karyawan, pasti begitu usia produktif, ya, sudah nggak produktif lagi, nanti adanya pensiun, berganti juga dengan karyawan-karyawan yang muda, ya. Dan jika Anda sudah siap bekalnya, dimulai dari sekarang, begitu ke depan Anda nanti sudah pensiun, jadi karyawan, jadi pedagang, jadi pebisnis, ya, bisa lakukan bisnis ini dengan ilmu dan bekal yang mapan. Benar nggak sih? Bukan ingin cepat kaya sekarang ini, bukan. Ini juga bukan bisnis langit loh. Bisnis ini prospektif memang, bisnis forex dan gold online ini prospektif, ya, di mana tidak ada pesaing, ya, di mana tidak ada perang harga, ya, tanpa karyawan, ya, tanpa adanya operasional yang memang besar, ya. Tetapi tantangannya cuma satu. Tantangannya bisa bahaya loh, bisa modal kita bisa nol, ya. Jadi tantangan tuh. Jadi bisnis prospektif ini, ya, kalau nggak dijalani dengan benar, kalau hanya mengandalkan orang lain saja, ya, sinyal-sinyal dan lain-lain, ya, artinya bisa jadi lebih bahaya daripada bisnis sektorial, jujur aja. Benar nggak sih? Tetapi juga bukannya bisnis ini bahaya sekali, enggak. Ya. Sama seperti kita buka usaha, kalau misalkan usaha kita eksistensinya belum ada setahun, tiba-tiba usaha kita tutup, ya. Contoh kuliner lah. Apakah bisnis kuliner itu nggak baik, nggak bagus? Kan bagaimana pengelolaannya? Justru kita kelola ini dari sekarang, belajar dari sekarang, untuk persiapan masa depan Anda. Sama seperti profesi lah nih, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu. Dan sebelumnya kan saya pernah memberikan tipe karakter kan, pengujian tipe karakter manusia kan. Nah, Anda tipe apa tuh? Dua minggu kemarin ya kayaknya. Oke. Jadi pola grafik inilah yang memang saya rasa, ya menurut saya ya, bisa melihat terbentuknya tren. Nah, contoh gini. Tren ada dua ya, major trend dan minor trend. Dan minor trend itu bisa terjadi tren koreksi. Koreksi maksudnya begitu tren naik, adanya koreksi ke bawah, atau tren turun, adanya koreksi ke atas. Oke, misalkan gini, setelah head and shoulder ini, potensi harga kan akan menuju sini kan, area ini kurang lebih ya. Tinggi polanya berapa nih? Nah, tinggi polanya sebesar ini, ya. Tinggi polanya sebesar ini. Jadi tinggi pola ini, kalau dia break menuju sini, tapi kan harga grafik itu kan nggak linear garis lurus, gelombang. Nah, saat dia naik ke atas, Anda bisa sell di sini. Bagi yang memanfaatkan koreksi, stop loss-nya di atas ini memang besar. Kalau ini D1 ya. Nanti implementasinya pada H1 atau di yang terkecil lah, jangan di bawah M30 tapi. Ya, H4, H1 atau negosiasi di M30. Sebagai contoh nih ya, sebagai contoh di D1. Karena patokan stop loss itu bukan angka. Bukan berapa pip, bukan berapa di harga berapa, bukan. Stop loss yang benar adalah di swing high kalau sell, kalau buy berarti swing low. Harga terendah dan harga tertinggi, itu prinsip ekonomi. Dan ini juga ada pembelajaran ekonomi makro dan mikro. Ya. Jadi kalau misalkan kita sell di sini, terapkan yang tadi ya. Anda sell di sini misalkan contoh.
Selnya 0,1 boleh atau 0,2 untuk mengantongin dulu sebagian boleh ya. Stop loss-nya di atas kan. Nah, ini stop loss-nya nih. Harga tertinggi di sini. Di mana skenario kalau misalnya dia jebol dari trendline yang ini, berarti dia akan naik. Ya sudah, batasi kerugian Anda sebesar itu. Dan Anda harus terima. Jangan malah marah-marahin market. Market nggak salah apa-apa, Anda marah-marahin. Kurang ajar nih market nih. Karena kita juga enggak kena salah market ya. Oke ya, jadi sell di sini. Begitu harga turun ke bawah, udah break low ini ya. Ya, ini kan break hilang, sorry. Stop loss-nya di sini ya. Ini udah nggak retest lagi nih. Begitu saat sell-nya sini berarti retest. Begitu turun ke bawah, ya, terus bentuk gelombang. Terus lalu turun lagi. Nah, begitu turun sampai sini, tindakan Anda apa? Ayo. Begitu udah turun break low ini, ya di break low ini, tindakan Anda apa? Mohon responnya. Yang nangkep. Yang jawab mungkin yang lain. Member trading santai premium ini udah satu visi, udah satu persepsi. Ayo, ada yang bisa jawab tindakannya? Udah ambil posisi sell tuh kan di situ. Loss take profit udah di input, ya. Iya, udah sell di sini ya. Lalu tiba-tiba kita saat dia retest kan. Nah, saya ulang lagi deh. Kita sell-nya itu saat dia retest. Begitu dia slow, ya, kita jangan sell colong start duluan, ya. Biarkan harga itu bentuk gelombang dan retest ke atas ini, retest ya, support ini jadi resisten, ya. Begitu dia break lagi ke bawah, ya, arah didiamkan saja. Yes, Pak Jimmy, mantap. Pak Theo, pindahkan stop loss. Ya. Guarantee profit dulu, Pak. Pindahkan stop loss-nya. Bisa di sini, pokok di swing low ya. Jadi sini. Ambil entry 0,2 juga boleh. Begitu dia turun lagi, geser lagi stop loss-nya sampai tercapai target. Walaupun nggak tercapai target, begitu dia balik lagi, kan sudah guarantee profit. Dan tidurnya nyenyak. Ya. Yang terpenting kita pindahkan stop loss saat sudah profit ya. Dan lihat lagi struktur gelombangnya. Ya. Kalau gelombangnya sudah membentuk gelombang seperti ini, misalkan harga terendahnya semakin rendah, lalu dia tembus lagi sini. Nah, stop loss-nya pindah ke sini atau pindah di sini. Ini kasih spare di atasnya ya, sorry. Nah, pindah ke sini stop loss-nya. Agar begitu harga berbalik lagi ke atas, kena stop loss. Padahal kan sell kita di atas ini. Nggak masalah kena stop loss, walaupun sedikit, tapi kan guarantee profit. Lebih baik keluar dalam kondisi profit daripada kondisi loss. Yang utama dalam kita mengembangkan modal kita tidak sering-sering kena stop loss ya follow the trend tadi ya. Follow the trend dan gabungkan dengan pola-pola grafik ya. Terutama pola grafik yang populer. GK Invest ada MT4. Oh Pak, nanti deh bahas MT4. GK Invest dulu pakai MT4, sekarang gunakan MT5. Karena udah perpindahan liquidity provider. Oke. Jadi dua pola ini sangat menentukan kita untuk mendukung kita
melakukan konsep ini, melatih menahan floating profit. Karena apa? Karena tingginya pola ini lumayan kalau besar, kalau tercapai target itu udah lumayan ya. Dan sering terjadi di pasar. Dan pola ini jalan ceritanya adalah dia berusaha membentuk tren yang naik, ya, tetapi gagal sehingga melewati support atau neckline-nya dia. Kalau head and shoulder, kalau misalkan inverse head and shoulder berarti resisten atau neckline-nya dia. Bukan berarti pola-pola yang lain nggak bagus, enggak, bagus juga ya. Artinya adalah ini yang populer dan ini yang sering terjadi di pasar. Apalagi pada time frame yang besar. Minimum time frame H4 ya kalau untuk cari pola, atau di H1 boleh. Yang penting skalanya itu bisa terukur. Karena targetnya itu sudah kelihatan. Jalan ceritanya begitu dia break ke atas dari inverted shoulder, kita sudah tahu jalan ceritanya. Ini akan menuju ke atas dengan target yang ditargetkan oleh tingginya pola tersebut. Ya. Head and shoulder juga sama. Begitu sudah break ke bawah, maka kita sudah tahu rata-rata pada umumnya harga selanjutnya ceritanya akan turun ke bawah sedalam tinggi pola tersebut. Supaya kita sampai tujuan, maksudnya taking profit, maka posisi kita itu selalu kita jaga dengan stop loss positif. Ya. Supaya nggak TG, tangan gatel. Ada hijau dikit, ambil. Hijau dikit, ambil. Ya kapan dewasanya nanti? Ya. Apakah selamanya mesti jadi bocil, bocah kecil? Ya enggak kan? Kita coba jadi trader profesional. Ya, maksud trader profesional ini tetap kita pikirkan bagaimana pertahankan modal. Ya, yang utama adalah pertahankan modal. Jika terjadi skenario-nya kena stop loss, ya sudah, itu dagang dan konsekuensi. Tetapi jika adanya profit, lalu ada tiba-tiba kita lihat dari grafiknya ini target dari head and shoulder-nya belum tercapai, ya sudah, jaga profit Anda dengan stop loss. Ya. Oke, kita praktek deh. Ya. Oke, satu lagi nih. Ini kan berpotensi head and shoulder, dan head and shoulder itu bisa saja potensinya itu menjadi, kok ini? Elliott Wave. Ya, Anda perhatikan nih. Elliott Wave itu secara pola ya, membentuk gelombang-gelombangnya itu di mana Elliott Wave ini bisa melakukan gagal turun, ya bisa terjadi koreksi dan bisa terjadi dia berkelanjutan grafik, tetapi dia memiliki kepala dan dua pundak rata-rata. Ya, sama nih inverse head and shoulder sama, kepalanya di bawah dan dua pundaknya sama. Ini jadi neckline-nya dia ya. Nah, ini saya gawat garis. Ini neckline, ini juga neckline. Nah, begitu dia break atas, bisa saja dia menuju sini. Kita buy, retest kan ya. Stop loss-nya di sini ya, di B ini. Karena bisa saja dia itu bisa gagal. Kalau ditembus berarti gagal Elliott Wave-nya. Dan jika tidak ditembus, maka B ini, gelombang B ini, jadi gelombang 1 dan gelombang 2. Artinya kalau misalkan B ini nggak berhasil ditembus, ya, maka target untuk head and shoulder, inverse head and shoulder ini akan tercapai. Kita nggak buru-buru untuk keluar posisi. Kita nggak buru-buru untuk langsung begitu untung 10 pip, ya, $10, $5 langsung ambil. Enggak. Selama yang B ini nggak kena stop loss, artinya Elliott Wave ini akan berjalan dan target untuk inverse head and shoulder ini akan tercapai, berpotensi tercapai ya.
dan semua nggak ada kepastian loh. Makanya kita jaga dengan stop loss, ya. Akan berpotensi tercapai, ya. Selama perjalanan ke atas, kan gelombang, benar nggak? Nah, kita jaga stop loss-nya, pindahin lagi sini. Begitu kena gelombang lagi, pindahin lagi sini stop loss-nya. Ya, gitu. Sehingga begitu, setidaknya per 1 jam sekali ya, supaya kita nggak melototin terus depan MetaTrader, lihat grafik H1 atau H4, gelombangnya itu bagaimana. Yang penting adalah kita input itu pada swing low kalau buy. Dan kalau sell berarti pada swing high. Ya. Begitu tercapai target, itu udah tercapai profit Anda. Tujuan Anda tercapai. Sampai tujuan. Jika nggak tercapai target, tiba-tiba turun ke bawah, nggak masalah. Kan stop loss-nya udah digeser. Walaupun untungnya nggak sebesar target, tetapi keluar dari masalah. Yang benar nggak? Daripada floating loss yang berlebihan, didiamin aja tanpa stop loss, jadi masalah, jadi stres, ya, dan jadi kolektor, kan diamin barang tersebut. Mengoleksi gitu. Belum ada hasilnya. Nah, kalau yang mengoleksi tersebut bukannya dagang, bukannya trading. Kecuali konsep Anda itu ingin jangka panjang, harus ada dasarnya. Berdasarkan fundamental dan modal jangka panjang, long term trading itu nggak kecil, besar. Ya. Oke, jadi ada potensi hampir sama berkorelasi dengan Elliott Wave ya. Oke, aduh pakai Conrail ya, sebentar. Saya nggak ada demo sih, sebentar. Pak Gozali bertanya, Pak Kuswanto, bagaimana caranya memindahkan stop loss? Geser, Pak. Nah, digeser gini. Coba kita coba ini ya. Tapi intinya kita satu persepsi dulu ya. Artinya adalah untuk entry-nya itu supaya mendukung kita tercapai target, supaya kita tahu bahwa target selanjutnya itu adalah dari tingginya pola, gunakan dua pola ini yang memang jadi populer ya. Pola dari inverse head and shoulder dan head and shoulder. Ini untuk mendukung ya, supaya kita tahu jalan ceritanya ini sampai polanya tersebut sudah terpenuhi. Dia sudah break, berarti polanya sudah terpenuhi. Ya. Oke. Cara pindahkannya, aduh, saya pakai real account ya, nggak ada demo soalnya. Oke, kita coba ya. Nggak ada peluang nih. Simulasi dulu deh, maksudnya ini aja ya. Ini Swiss Japanese-Yen ya, coba. Ada head and shoulder nggak? Kalau ada head and shoulder kita ambil. Ya. Jadi cara mindahinnya tinggal geser-geser saja sih Pak. Nah, contoh gini deh, ini nih. Ini saya udah input. PO saya di dolar yen bentar. Nah, ini kan stop loss nih. Saya masih pending order sih. Bentar ya. Biar nggak terlalu rame. Oke, ini kan stop loss. Anggaplah sudah done ya. Saya akan nanti ada catatan sih jurnal untuk PO saya ini. Ya. Loh, kok belum tercatat ya? Oh, sudah. Oke, misalkan gini, ya Pak Gozali. Jadi misalkan anggaplah harga sudah naik. Nah, stop loss ini dengan mouse Anda deketin sini, ya. Tahan kiri, geser. Nah, gini. Pindahin sini ya. Lalu misalkan geser lagi sini ya. Geser lagi. Yang penting selisihnya itu swing low ini. Nah, misalkan tadi stop loss kita di sini. Ini ilustrasi ya. Karena nggak ada yang running. Begitu dia naik, geser lagi sini stop loss-nya.
Begitu dia naik lagi, geser lagi. Ya. Geser lagi sini. Naik lagi, geser lagi. Naik lagi, geser lagi, sampai kena stop loss atau sampai target tujuan tercapai. Saya akan pindahin lagi nih stop loss-nya. Karena account real dan ini sudah saya pasang PO. Stop loss-nya 5.600. Oke. Saya pindahkan. Ya. Tinggal geser-geser aja pakai mouse kita. Pakai trailing stop itu bisa, tetapi trailing stop itu kelemahannya kalau MetaTrader mati emang nggak berjalan, nggak bekerja. Ya, trailing stop itu kan gunakan V3 sebenarnya. Ya, bisa saja kita gunakan, yang penting MetaTrader-nya standby. Dan ringan tersebut nggak bisa pada swing low, swing high berdasarkan pip. Tetapi kalau misalkan kita ini berdasarkan swing low, swing high, gelombang, ya. Berdasarkan gelombang, dari misalkan naik swing high-nya, swing low-nya naikin stop loss-nya di bawah swing low lagi. Dia naik lagi gelombangnya naik lagi, naikin lagi stop loss-nya di bawah swing low lagi. Nah, itu terstruktur dan memang yang sebenarnya seperti itu. Karena prinsip ekonomi, kalau harga terendah atau low tersebut break ke bawah, maka dia akan mencari harga terendah baru. Kita jaga stop loss kita di bawah situ. Kenapa kok saya stop loss-nya di bawah sini? Karena dia swing low. Ini kan low, harga terendah. Ini swing-nya, kasih spare. Ya. Enggak, kalau misalkan saya pasang stop loss di tengah-tengah candle seperti ini, bisa saja berpotensi kena stop loss. Ya. Nggak ada dasar. Prinsip saya untuk pasang stop loss itu adalah mengacu pada prinsip ekonomi. Kalau harga terendah tersebut di break ke bawah, maka dia akan mencari harga terendah baru, atau sebaliknya, dia harga tertinggi di break ke atas, maka dia akan mencari harga tertinggi baru. Tetapi misalkan harga nggak break low, stop loss kita masih di tengah-tengah grafik atau pas harga terendah, broker kan ada spread. Harga nggak break low saja bisa kena spread dan kena stop loss kita. Ya, begitu kena stop loss, Anda protes kita nih. Wah, ini kena stop loss nih, padahal sih harganya belum tercapai tersebut, padahal spread-nya udah tercapai sama spread. Makanya solusinya kasih spare. Dari harga terendah tersebut, kasih spare 5-10 pip ke bawah. Oke ya. Jadi Pak Budi, ini private dia tanyanya. Jadi pakai trailing stop dari MetaTrader bisa, tetapi ini harus standby 24 jam tradernya. Ya. Dan nggak bisa dimatikan. Begitu MetaTrader dimatikan, stop loss trailing stop-nya nggak bekerja dan bahaya. Kalau nggak bekerja bahaya. Ya. Oke ya. Oke, ini saya ada PO, pending order dolar yen. Nah, saya langsung bahas deh sini deh. Dolar yen ini terjadi ascending triangle ya. Sebelumnya terjadi ascending triangle di sini. Dan tadi siang saya lihat dia breakout. Wah, kesempatan nih. Kesempatan untuk entry. Dia breakout, saya nggak langsung buy. Saya pending order, nawar. Ibaratnya saya mau bisnis, saya mau nawar gitu. Nggak langsung belanja, enggak. Nawar di sini. Dan saya batasi kerugian di bawah sini. Batasi kerugian saya di bawah sini. Dengan target di atas ini. Ya. Oke. Kita langsung praktek lagi nih. Cari peluang. Oke. Ini mudah-mudahan tercapai tujuan ya. Ada pertanyaan mengenai apa? Trik menahan floating profit. Sekali lagi, floating profit itu perlu dilatih. Kalau untuk menahan floating loss nggak perlu dilatih, udah bawaan lahir. Kalau kata Pak Chandra, rekan saya nih, yang senior saya nih bilang bawaan orok, ya nggak Pak Chandra?
Nggak perlu dilatih melawan floating loss. Udah bawaan orok ya. Ya betul. Oke, saya sebelum ke gold dan crude oil, saya lihat Aussie nih, ada peluang tadi. Nah, udah breakout ya. Aussie udah breakout nih. Nah, H4 deh. Ini sudah breakout dan saya lihat ini hati-hati bentar. Juga selalu hati-hati, stokasiknya aman. Ya. Nah, entry Anda, ini kan udah tahun targetnya nih, symmetric triangle. Ya. Semalam saya sudah observasi symmetric triangle. Ya. Symmetrical triangle. Ya. Kalau dari breakout berarti dia akan ke atas, berpotensi ya. Aussie dollar nih ke atas. Biru dan merah itu apa perbedaannya, Pak? Yang mana nih, Pak? Bu, nomor angka sih ya. Nggak ada namanya. Oh, candlestick. Ya, biru merah ini candlestick. Oke, nanti Anda misalkan ingin belajar pendalaman lebih dari dasar lagi, silakan nanti ikut kelas saya yang dasar ya. Jadi bukan, ini agak sedikit expert memang, karena sudah perlu dilatih dalam kita menentukan eksekusi, ya. Kita menentukan keuntungan atau mengantisipasi kerugian. Nah, yang merah biru ini adalah candlestick. Nanti ada kelas dasarnya, ya. Apa itu candlestick, ya. Oke, kita nggak bahas di sini ya. Nanti bisa komunikasi saja langsung, hubungi sales Anda atau memang bisa ke saya langsung, silakan. Sentosa, boleh tahu POUJ-nya Pak Kus? Oke, berapa menit lagi nih? Ini premium sebenarnya sih ya. Nah, itu strukturnya di situ. Saya buka deh satu deh. Khusus buat yang ikut ini aja. Saya di 106020 ya. Nggak jamin profit loh, yo. Ini nggak jamin profit. Saya tetap batasi kerugian saya. Tetapi alasan saya entry di sini terjadi breakout dari ascending triangle di time frame H4. Ya. Lalu stop loss saya di 105.600. Taking profit saya di 106.800. Yang terpenting adalah bukan taking profitnya ya, tetapi stop loss-nya yang penting. Taking profit bisa kita jaga juga. Udah ya. Kayak Aussie, saya kasih ini deh Aussie. Skyline Live Trading deh. Kita lihat Aussie, symmetrical triangle-nya sudah mulai tertembus. Sama-sama Pak. Symmetrical triangle sudah mulai tertembus ke atas. Ya. Nah ini tinggi polanya kan ini ya. Ukur dulu tinggi polanya berapa. Berapa tinggi gitu. Berapa angkanya, ya relatif. Ya. Tetapi ini kan sudah jadi hambatan nih, sebentar. Saya lebih baik nunggu ini dulu nih. Nunggu resisten ini tertembus. Jika dia resisten ini tertembus, dia breakout. Saya pribadi ya, saya tunggu retest. Ya. Begitu retest ke bawah, berarti saya tinggal targetnya itu ke atas ini. Sesuai dengan target symmetrical triangle. Nah ini. Ya. Stop loss-nya di bawah sini boleh atau di bawah sini boleh. Yang penting antisipasi kerugian itu di bawah swing low. Ya. Ini low-nya kan di bawahnya. Tunggu dia break ke atas. Kalau misalkan dia break ke atas terbentuk engulfing ya. Akan berpotensi terbentuk bullish engulfing. Nah, bullish engulfing ini akan menentukan bahwa buyer sudah mulai masuk.
Retest itu tes dulu ke bawah. Begitu dia tes breakout dari resisten, ada koreksi. Ya, itu namanya retest. Ya, nah, ini namanya retest nih, ke bawah nih. Nah, saat retestnya ini kesempatan harga diskon. Kalau nggak kita manfaatkan, sayang. Ya. Bisa di sini, atau bisa di sini retestnya. Dia diskon dulu. Ya. Kalau misalkan kita langsung beli di atas, ya nggak apa-apa sih. Jangan buru-buru keluar posisi dalam kondisi floating loss. Misalkan dia hanya sekedar retest. Hanya sekedar ngasih diskon doang. Karena nunggu muatan dia, ngambil muatan baru dari bawah. Ya, ada yang ketinggalan, bos. Nawar saya limit order, bukan pakai stop order ya. Nawar itu saya limit order, buy limit. Ya. Kalau buy stop itu beli di harga mahal, bukan nawar lagi tuh. Justru saya pakai ilustrasi, misalkan Anda mau beli handphone harganya 10 juta, tapi Anda belinya nanti di harga 11 juta. Nah, itu pakai buy stop. Tetapi kalau misalkan saya mau beli handphone di harga 10 juta, saya nawar di harga 9 juta. Itu namanya kita dagang, nawar. Di mana kita tahu itu adalah retest. Setelah dia breakout ini ya, dia break resisten. Ini retest nih. Ini retest pertama. Mana saya baca bullpen deh. Ini kan resisten segitiganya ya. Begitu dia break ke atas, kena resisten, dia retest ke bawah nih. Nah, retest dulu sini. Diskon dulu atau koreksi dulu. Nah, dari sini dia balik lagi. Dia coba tembus ini nih, yang kotak biru yang saya gariskan. Begitu dia tembus, ya, pada umumnya retest dulu. Koreksi dulu ke bawah pada umumnya ya. Walaupun ada yang langsung ke atas, bisa saja terjadi. Berarti buyernya kuat. Ya. Tetapi pada umumnya, begitu dia tembus resisten ini, dia akan coba retest dulu ke bawah, sehingga mencari muatan buyer baru di area ini, untuk melanjutkan perjalanan ke atas. Nah, siapa pelaku pasarnya? Bank-bank besar. Dan biasanya begitu dia tembus, dia cari nafas lagi. Cuman tes pasar. Ya. Dia coba dibikin diskon lagi, apakah masih ada buyernya nih? Ya. Logikanya gini, fisiknya ya. Aussie terhadap dolar. Ya. Pelaku pasar ini kan bank-bank besar, ya. Ada pertukaran mata uang antara untuk ekspor impor, gaji karyawan dan lain-lain, bahkan online-nya pun juga ada. Ya. Kan keluar masuk. Setelah dia tembus, Aussie-nya ke atas, ada sebagian yang jual Aussie lagi. Ya. Memanfaatkan koreksi. Ada memanfaatkan selisih keuntungan yang tidak terlalu besar poinnya. Nah, sedangkan bayarnya masih ada nih. Karena informasinya Aussie lebih baik daripada US dollar, bayarnya masih masuk lagi dengan kekuatan yang besar. Begitu melihat ada kesempatan, wah ternyata breakout. Oh, harga naik, break resisten. Ya. Ini kita harus tahu pelaku pasar forex ya. Forex itu siapa pelaku pasarnya, emas itu siapa pelaku pasarnya, dan itu saya sudah share pada member premium ya. Tahu pelaku pasarnya seperti apa nih? Wah, berarti siklus putaran uangnya kemana? Kalau forex ini kan dibatasi range-nya on sentral. Kecuali terjadi anomali atau sentimen pasar seperti kemarin corona, cash is the king US dollar. Itu jarang-jarang terjadi. Ya. Member premium, nanti Pak Japri aja, gampang. Oke, lanjut lagi ya. Berarti saya akan buy limit, tunggu sampai dia koreksi ke atas, dia tembus ke atas, karena ini jadi penentu, makanya kita butuh sabar ya untuk trading ya. Begitu dia ke atas, lalu ada kesempatan lagi retest ke bawah, nah, saya akan cari alat bantu lainnya dengan trend line. Nah, ini alat bantu juga nih.
Berarti perjalanannya akan saya mappingkan seperti ini. Nah, kan dapat tuh. Pas benar sini. Ya sudah, saya berarti tunggu dia dorong ke atas dulu. Untuk dia terkonfirmasi bahwa buyer sudah mulai masuk. Price action ini. Begitu dia turun ke bawah, saya buy, stop loss di bawah sini, naik lagi, stop loss-nya geser lagi, naik lagi, stop loss-nya geser lagi, sampai tujuan ya, selamat. Untuk melatih menahan floating profit. Ya, ini Aussie peluang loh. Aussie ada peluang untuk kita buy setelah dia break resisten ini. Ya. D1-nya gimana? Oke, udah pecah tuh segitiganya. Trennya naik ya Aussie. Kalau misalkan Anda gunakan moving average yang 200 bisa juga. Berarti trennya 200 ya. MA 200 saya gunakan ada 2 MA filtering untuk tren 200 dan 125. Nah, 200-nya masih di bawah, berarti trennya naik. Sinyal buy yang kita cari, follow the trend dengan bidding, dengan nawar. Atau kita short term strateginya kita menawar mengacu pada long term perspektif. Long term perspektifnya itu bisa beberapa hari ke depan, berapa bulan, atau berapa minggu atau berapa bulan. Ya, kan? Kurang lebih kita udah tahu perjalanannya setelah dia breakout nih. Pertama petunjuknya adalah dia sudah tembus dari pola ini ya. Nah, ini udah segitiga ini tadi nih. Pola segitiga ini udah tembus. Ya. Begitu dia tembus pola segitiga ini ya, ada gelombang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dorong ke atas nih. Semalam udah kita bahas ya, untuk premium di kelasnya. Untuk membuat garis pola, apakah bisa pada grafis left trading? Iya. Atau di print. Left trading, Pak. Ini dari sini. Dari trend line. Nah, ini. Yang utama adalah bagaimana kita bisa melihat kira-kira ya hubungkan aja harga tertinggi dan harga tertingginya, harga terendah dan harga terendahnya, kira-kira dibentuk pola apa. Nah, sambil berlatih, terus dilatih melihat pola-pola grafik, ya, apakah itu head and shoulder atau inverse head and shoulder, ya. Nah, kayak seperti ini nih contoh. Ini udah terjadi ya, udah terjadi. Di sini ada inverse head and shoulder, contoh di sini nih. Ini sempat, oh ya, ini 2 minggu lalu atau seminggu lalu nih, Aussie, ya, yang ada inverse head and shoulder. Nah, syaratnya kan punya neckline. Nah, neckline. Nah, dia tembus. Nah, retest nih. Dia tembus, dia retest. Retest ke bawah, dorong ke atas. Karena dia ada mother barring step, berarti ada bicara price action ya. Untuk entry-nya. Begitu dia retest, dorong di ke atas kan. Targetnya kenaikan kan tingginya pola ini. Tinggi pola ini berapa besar, dan targetnya udah tercapai. Ya. Nah, selama perjalanan, Anda jaga dengan stop loss profit. Stop loss yang digeser. Selama perjalanan. Ibaratnya dikawal gitu. Walaupun nggak sesuai dengan target, kena stop loss dalam kondisi profit. Ya. Oke, crude oil. Ini Aussie tunggu ya. Angka berapa, saya sih nggak biasa dengan angka di harga berapa enggak. Saya chartis, saya menggunakan dari statistik grafik ya. Angkanya ya targetnya ke sini deh. Begitu dia break ke atas, ada candle merah ke bawah sini, boleh buy. Ya. Targetnya di atas sini ya. Kira-kira aja lah. Lucky. Lu kira-kira. Nah, kata-kata Lucky ini saya dapat ingat almarhum nih.
almarhum guru saya, Mr. Sekundoli. Kalau ditanya targetnya berapa, Coach? Lucky, dia bilang. Apaan tuh Lucky? Lu kira-kira aja harganya di situ. Sekarang udah almarhum dia. Ya, yang ngajarin saya chartis. Udah lama tuh. Oke, crude oil. Nah, crude oil nih. Kalau gold tadi udah ya. Gold tadi udah Pak, Bu, atau siapa nih? Karena pakai handphone Vivo nih. Nah, tapi mudah-mudahan dari waktu kita akan sounding lagi ya. Crude oil ya. Daily-nya memang dalam kondisi ya rentang. Kalau crude oil itu bermain rentang. Patokan saja ini sebagai resisten. Wah, merah lagi. Ini live ya. Maksudnya adalah bagaimana kita analisa bareng-bareng. Ini resisten. Kenapa disebut resisten? Ya, walaupun dia ke atas lagi nih. Ya. Dan di sini support. Ya. Oke, kita lihat lagi bentuk candle-nya. Ya. Ini adanya bar inset bar dia naik, ya. Lalu saya hubungkan dulu nih buat mencari supportnya dia. Untuk mencari supportnya dia. Ini saya naked chart, maksudnya adalah hanya gunakan garis-garis saja, seni menggaris. Oke, ini support. Saat ini adalah harga berada di resisten, ya, berada di resisten. Dan ini namanya ada pola candlestick. Ayo, siapa yang tahu? Ini bisa kemana minyak nih? Ya. Naik itu, Coach ya. Betul sekali. Ini ada nggak? Ada flag ya. Continue pattern ya. Flag atau pinan tuh hampir sama ya. Karena memiliki tiang bendera. Ya. Tiang bendera di sini. Ini mesti potensi ya. Bisa saja gagal ke tiangnya sebesar tinggi ini ya. Jika dia breakout dari pola ini, nah targetnya ke atas ini. Bisa bikin high baru. Ya. Support resisten banyak jenisnya Pak. Dalam pelatihan saya nggak membahas ya. Metode support resisten kan ada beberapa nih, ya. Swing high, swing low atau historical record, ya, dengan Fibonacci, dengan supply demand, dengan pivot support resisten, dengan indikator, ya, itu bisa kita lakukan menentukan support resisten. Dan kebetulan sekarang ini adalah dengan menggunakan historical record. Harga terendah yang pernah tercapai dan harga tertinggi. Nah, ini ketemu nih. Berarti kalau misalkan turun sebatas ini. Jika ada turun sebatas ini. Ini juga ada demand. Ada demand area. Nanti ada belajar lagi deh itu supply demand. Di YouTube saya udah ada kok tuh. YouTube channel pribadi saya udah ada. Atau mau langsung ke belajar privat langsung ada. Ya, ini supply demand, di sini ada lintasan dari downline dengan upline, ya. Udah kayak MLM aja. Oke, begitu kalau misalkan dia naik, skenarionya adalah nanti malam ada inventory ya. Nanti malam itu ada crude oil inventory. Rencana akan dipangkas. Ya. Kalau misalkan dipangkas, artinya channel YouTube ini, Trading Santai Kuswanto. Channel YouTube saya. Oke, nanti saya akan jelaskan ya. Ini dulu market dulu sebentar.
Rencana kalau misalnya dipangkas, harga itu akan naik. Pasokannya dikurangi, maksudnya gitu. Kalau pasokannya ditambah, harga akan turun. Supply demand. Ya, jangan lupa BPJS. Bayar pakai jempol dan subscribe. Juga share. Oke, misalkan dia naik ke atas ini, baru targetnya segini. Karena di pola grafiknya sudah mulai terbentuk. Ya. Atau Anda gunakan Fibonacci expansion nih. Ini apalagi kok. Ya, targetnya itu ketahuan. Target pertama $43 per barel, 43,93. Target kedua di atas ini, 44. Nah, hapus ini. Target pertama dan target kedua ya. Lalu misalkan kalau dia turun, nah ini sini ada area buy di sini. Di sini ada area buy di mana ada demand, demand 1 dan demand 2 nih. Ini juga ada area demand juga di sini. Ya. Ini juga support ya. Karena minyak itu ada karakternya dia bentuk rentang. Tapi rentangnya itu memang cadas-cadas ya. Bagian member premium ini bilang licin-licin gitu rentangnya. Ya. Ya, jadi mau kita trading apa instrumennya, yang penting adalah dengan pola-pola grafik ini cukup mendukung ya. Bukan berarti kita tidak menentukan pola grafik. Ya. Dengan pola grafik tampilan kita nggak rame ya. Karena apa? Market lagi sideways. Kecuali kalau lagi market lagi sedang trending, saya gunakan moving average. Ya. Kalau market lagi sideways, ya udah moving average itu saya singkirkan dulu. Belum perannya moving average kalau memang sudah terjadi trending. Oke, berarti kita tunggu saja nih. Dia break ke atas dan tutup di atas. Break dan tutup. Kalau misalnya hanya break aja Anda entry, bisa terjadi false break. Ya. Break dan tutup di atas. Stop loss-nya di bawah sini. Ya. Mau nawar lagi silahkan. Misalkan hobi nawar ya, emak-emak tuh. Kalau nggak nawar panas dingin. Targetnya ke atas ini dan ke atas ini. Jangan lupa stop loss. Ya. Mau nawar di bawah silakan. Bebas kok kita pedagang. Suppliernya kita broker. Mau nawar di harga tersebut. Nah, kita buatkan konsep itu sehingga trading itu nggak terlalu stres. Nggak kejar-kejaran sama harga, enggak. Biarkan pasar membuka polanya, biarkan grafik atau pasar membuka kesimpulan dari pola-pola grafik, baru kita entry. Seperti kita seorang sniper ya, nggak ngabisin peluru, nunggu momentum, ya. Jadi seperti itu, ya. Oke, terakhir emas deh tadi Bu itu minta emas. Tadi Ibu apa Bapak ya? Karena merek handphone doang adanya. Emas. Oke, saya poloskan. D1 dulu ya. Ini udah tanda-tanda head and shoulder nih, soalnya. Jangan terlalu agresif buy. Yes. Emas itu tunggu Jackson Hole ya. Tunggu meeting di Jackson Hole. Meeting di Jackson Hole. Kalau misalkan dovish artinya pesimis, bank-bank sentral semuanya, berarti emas akan naik, hati-hati. Oke, ini head and shoulder ya. Ingat, ada head, ada 2 shoulder. Lalu ini neckline-nya. Saya ambil rata-rata sini deh. Saya pangkas yang ini. Tol yang ini saya pangkas. Oke. Berarti targetnya itu ke demand bawah ya. Oke, ini ada demand. Saya percepat dulu ya. Ini untuk mappingnya. Sebelum kita melakukan eksekusi pada time frame yang lebih kecil, kita harus tahu mappingnya dulu. Ya.
Jangan Anda nggak penting mapping nih. Oh, jangan. Justru perjalanannya kita harus tahu GPS-nya mau kemana. Ya. H4. Oke. Anda perhatikan. Ya. Ini ada head and shoulder lagi kecil nih. Ya. Ini jadi head, ini 2 shoulder. Nggak apa-apa. Berarti kalau misalkan dia break ke bawah, targetnya itu sudah akan kita tentukan. Oke, pakai ini aja deh. Sini deh. Oke. Pertama dia harus tembus dulu saat 1906 ya. 1906 dia harus tembus dulu. Begitu 1906 sudah tertembus, maka target selanjutnya itu 1871 nih. Ya, perjalanan gini nih. Saya akan buat forecast mapping-nya. Jadi nggak hanya untuk skenario turun saja. Emas, kalau misalkan dia breakout ini, trendline ini, dan sudah melewati sini ya, melewati harga ini, yang jadi shoulder yang terdekatnya, target selanjutnya adalah naik sampai 2300. Dari mana 2300? Oke. Kita ukur ya. Ini kalau koreksi turun sampai bawah ini ya. Nah, itu udah ada tuh. 1861, 1871 ya. Nah, jika leher ini atau support kuat ini ada support kuat ya, dia ada rejection, ada pin bar atau Pinocchio bar ya, dan naik ke atas dihajar lagi pin bar lagi, Pinocchio bar, turun lagi, engulfing tetapi nggak kuat. Ini ada lagi, ini kurang lebih sampai Jackson Hole akan sideways loh. Akan rentannya sempit di sini aja. Ya. Kita tarik sini lagi untuk Anda trading sideways. Nah, semakin sempit kan? Semakin sempit, bisa saja didorong ke atas atau dorong ke bawah nih. Terus gimana kok tanjakannya? Ya tunggu sampai market itu langsung buka pola. Jangan maksakan diri, walaupun di sini ada engulfing, di sini ada pin bar, ya pelaku pasarnya sedang nunggu respon besok Jackson Hole. Bukannya fundamental itu nggak penting, penting. Kombinasikan antara kondisi ekonomi dunia dengan visualisasi grafik. Itulah trading. Fundamental nggak perlu semuanya sih. Bagian dari fundamental seperti kalender ekonomi yang sering kita lihat setiap minggunya, setiap bulannya, itu bagian dari fundamental. Tetapi ini masalahnya adalah besok itu agenda tahunan di mana gubernur bank sentral, besar-besar semua loh, gubernur bank sentralnya akan mengadakan rapat tahunan. Nah, ini sangat penting. Pengaruhnya apa? Emas, indeks dolar, dan saham. Ya. Emas, indeks dolar, dan saham. Ya. Sabar saja, kita mau dagang. Pelaku pasarnya belum ngasih belum ngasih petunjuk yang jelas. Kok nggak jelas kok? Ya iya, harganya sideways. Jackson Hole juga belum mulai, besok mulainya. Pidato pertama kali kan Jerome Powell jam 8 malam. Ya tunggu saja. Ya, oke. Berarti ini pola, kalau misalkan dia turun, kita sudah membuatkan forecast mapping-nya dulu. Kenapa sangat penting forecast mapping? Ada proyeksi yang kita lihat, jika dia turun ke bawah, ke level tersebut, mengacu pada pola tersebut, bukan nggak ada dasar loh, ada dasar nih. Ya, karena saya bicara tentang analisa ada dasarnya. Mengacu pada pola-pola grafik, lalu garis-garis Fibonacci expansion, dan itu saya share pada member-member premium yang sudah satu persepsi. Ya. Jadi sabar saja. Kalau dia keluar dari pola, ya potensi akan target ini, tetapi rintangannya harus melewati ini untuk mencapai 2300. Angka dari mana 2300? Oke, kita lihat ya. Malam lihat di mana ya, saya lupa. Malam itu D1 kayaknya.
sini ya, dari sini. Nah, saya coba cek ya. Oke, di atasnya. Nah, 2.300 nih. Ini ada, ini saya hapus deh yang detik ini ya. Ngalingin aja. 2.310. Jika dia udah lewati nih 2.033. Jika udah dilewatin break ke atas, ya udah rally buy. Kalau dia break ke bawah, ya targetnya ke support, ke demand ini. Ada support area. Nah, tinggal kita nunggu hasil dari rapat tersebut mengacu pada perspektif emas ke depannya. Walaupun Anda sudah perhatikan lagi, bulanannya nih saya sempat sampaikan pada member-member premium saya butuh kesimpulan dari pola candlestick Agustus. Nah, pola candlestick Agustus sudah membentuk ini ya, apa namanya nih, pin bar ya, yang membentuk pinning top, sorry. Oke ya, jadi tunggu polanya terbentuk selesai, tunggu dia break ke atas atau ke bawah, sabar saja, intinya seperti itu. Ya, sampai memang dia targetnya kemana. Jika dia break ke 61, dia dari tes. Ingat, jangan langsung sell. Kalau misalkan mengacu pada trading santai, dia butuh retest loh. Dia break ke bawah, retest ke atas, kita boleh sell. Bagi yang memang memanfaatkan koreksi, silakan. Targetnya sampai bawah sini. Berarti head and shoulder-nya tergenapin. Oke. Silakan bagi yang ingin ada beberapa materi yang saya sampaikan untuk Elliott Wave dan lain-lain di sini ya. Trading Santai Kuswanto ya. Dan saya ada channel Telegram yang gratis, ada yang gratis ya. Trading Santai Kuswanto yang gratis, dan yang member premium juga ada. Yang premium itu ada, nah, Trading Santai Premium. Tapi ini yang premium, sorry. Ya. Di sini saya share informasi-informasi dan apa namanya, tentang analisa pasar, dan ada saya share mengenai bukan sinyal ya. Intinya saya ada posisi account pribadi, nih kan, buy limit Japanese yen tadi. Ada chartnya harusnya di sini. Ya. Saya ada posisi, ada akun pribadi yang saya kelola dari modal sendiri, yang saya bagi-bagi gitu loh, dengan target 200 pip per bulan. Nah, bulan ini baru tercapai 152 pip. Bulan Juli 200-an pip kayaknya. 231 pip. Bulan Juni kecil ini, bulan Juni kelihatan lagi susah nih trading. Marketnya lagi nggak tentu, 94 pip. Artinya kesimpulannya pernah loss itu 10 pip minusnya akumulasi bulanan ya. 10 pip di bulan Mei. Ini saya sudah evaluasi kesalahannya apa. Ya. Nah, itu yang saya bagi-bagi. Ibaratnya bukan sinyal ya. Kalau sinyal saya nggak ambil posisi, main hajar buy limit berapa, ini berapa. Kalau ini akun saya pribadi, saya tradingkan gitu loh. Bukannya sinyal. Artinya saya ada posisi, wah kelihatan nih udah nonton adanya. Saya ada posisi, saya bagi-bagi. Sambil belajar gitu. Oke ya, yang untuk Telegram silakan, ada yang gratis. Oke, channel Telegramnya ini aja. Trading Santai Kuswanto, cari ada deh. Materi ini juga akan saya share deh ke channel Telegram ya. Materi ini akan saya share ke channel Telegram. Bagi yang gabung channel Telegram saya akan share materinya ke channel Telegram. Oke ya, ada pertanyaan? Jika tidak ada,
Baik, terima kasih. Semoga kita selalu diberikan kesehatan. Mohon maaf jika ada salah bicara dan kesalahan atau kendala dari infrastruktur. Tips saya terakhir, tradinglah dengan sisi keunggulan, mengelola resiko, sangat penting kalau resiko itu dikelola, konsisten dan tetaplah simple, ya. Dan kita harus tetap tangguh, antusias, fokus dan terstruktur, sehingga trading kita terstruktur dan sampai tujuan sebagai bisnis masa depan kita nanti, ya. Kembali lagi tetap jaga kesehatan ya, kesehatan paling penting, ya. Sampai ketemu Jumat malam kita live trading, dan mudah-mudahan Jumat siang saya adakan webinar juga, dan nanti malam untuk yang member premium jangan lupa intermediate jam 8 malam untuk lifetime support. Oke? Terima kasih untuk aja dari saya. Salam trading santai bersama saya Kuswanto yang disponsori oleh PT Global Capital Investama Berjangka. Terima kasih, sampai berjumpa besok lusa. Terima kasih. Yuk.